Contextual presents. Today, we're taking another historic step to deepen and formalize cooperation among all three of our nations, because we all recognize the imperative of ensuring peace and stability in the Indo-Pacific over the long term. Australia, Inggris, dan Amerika Serikat bekerja sama membentuk sebuah kesepakatan pertahanan. Apakah ini strategi untuk melawan pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik? Apa artinya bagi negara-negara di Asia Tenggara? Lalu, kenapa Prancis marah-marah? Selengkapnya di podcast Bebas Aktif. 伟大光荣正确的中国共产党万岁 Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. No one is safe until everyone is. The world is waking up and change is coming, whether you like it or not. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season kedua. Setelah season pertama yang begitu berwarna ya, macam-macam fenomena udah kita cover dalam lebih dari 120 episode. Semoga kalian puas dengan apa yang telah kita sajikan selama satu season belakangan. Dan season 2 dari podcast Bebas Aktif ini akhirnya hadir lagi, dan semoga kita bisa menyajikan sesuatu yang lebih segar dan tentunya lebih kritik saya dalam melihat berbagai fenomena internasional. Dan karena kita spesial menyambut season baru, di sini rame, ada 1, 2, 3, 4, 5 orang sama gua. Ada Farhan Abdul Majid. Halo Majid, sekarang dari mana? Florence. Ada di Florence sekarang. Florence, Italia. Mantap. Ada juga Mas Abid, koresponden dari London Utara. Apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah, Arsenal menang, jadi mood gua bagus hari ini. Ayo. Ada juga koresponden dari Depok juga, Ikhlas Tawazun. Halo Kelas. Enggak, koresponden lokal, setia di Depok. Perspektif Indonesia nanti dia. Perspektif unik dari Depok. Ada juga Mas Sofwan. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Lama tidak ketemu. Semoga season 2 makin bersemangat. Semoga. Nah, di episode perdana dari season 2 ini kita bakal membahas sebuah kerjasama yang pemilihan namanya menurut gue nih agak bisa dipertanyakan ya. AUKUS nih agak nggak enak didengar sebenarnya kalau menurut gue. Australia, UK, dan US. Nah, sebuah kerjasama pertahanan yang baru aja diresmikan oleh ketiga negara tersebut dalam beberapa hari belakangan ya. Ini akan kita bahas hari ini dan akan menjadi diskusi menarik. Tapi sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam, pembahasan yang lebih dalam, teman-teman yang suka sama fenomena HI terkini boleh follow sosmed kita di @contextualcom di Instagram dan di Twitter. Follow juga podcast ini, podcast Bebas Aktif, dan sering-sering kunjungi website kita di contextual.com. Kita sering banget update di situ, ada opini, berita hari ini, dan artikel ilmiah. Oke, kita mulai aja dengan pertanyaan yang masih mendasar dulu, yang gampang-gampang dulu. Kelas, AUKUS itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi AUKUS gitu ya, yang udah disinggung tadi itu adalah akronim dari Australia, United Kingdom, and United States gitu. Jadi AUKUS ini adalah perjanjian kerjasama keamanan trilateral gitu kan, karena antara 3 negara yang dia ini masih baru banget. Jadi ya mungkin salah satu perjanjian internasional terutama keamanan yang paling baru gitu kan, yang baru diresmiinnya itu ya 15 September gitu. Jadi ya sekitar 4 hari yang lalu gitu. Nah, dan di tengah pengumumannya gitu, terutama sama Presiden Biden di US, gak di state secara clear sebenarnya tujuan dari AUKUS ini buat apa sih gitu kan? Kenapa harus ada di tengah udah banyaknya aliansi militer lain itu kayak NATO, ada juga Five Eyes kan kalau yang mencakup negara-negara yang non Eropa. Kenapa kira-kira perlu lagi ada AUKUS meskipun nggak di state secara eksplisit gitu terhadap ancaman apa sih yang ada gitu kan? Tapi ya semua orang ya bahkan yang bukan pengamat pun kayak udah bisa nebak bahwa AUKUS ini ditujukan kepada Tiongkok gitu, kepada Cina. Dan oleh karena itu ya pengumumannya yang cukup mendadak ini AUKUS ini bukan cuma memicu reaksi dari Tiongkok tetapi juga bahkan dari negara-negara yang secara tradisional adalah sekutu dari Amerika gitu kan, sekutu dari ya blok-blok barat gitu, karena perjanjian ini seperti yang kita bilang cuma melibatkan 3 negara, dan ini yang merupakan salah satu pengumuman yang cukup bombastis gitu di September ini. Ya, yang menarik buat gue, yang pertama adalah singkatannya gitu ya. Kenapa Australia, UK, US, AUKUS? Kenapa bukan Amerika, Australia, UK dan seterusnya kan? Singkatannya USUK gitu misalnya.
Tapi itu yang pertama. Kedua, yang menarik sebenarnya dari AUKUS ini lebih ke kalau tadi ditanyakan sudah ada Quad, sudah ada yang lain-lain gitu. Tapi ini kesepakatan ini specifically menarik karena berkaitan dengan integrasi atau kerjasama yang lebih detail dari military industrial complex dari 3 sekutu ini gitu ya. Jadi kalau sama Quad sama yang lain-lain belum sampai sedalam ini kan. Sebenarnya UK, Australia, Amerika ini kan sudah sahabat lama gitu ya, sudah bagai kepompong gitu. Tapi yang kemudian baru dari AUKUS ini adalah kesepakatan ini akan membuka pintu bagi platform sharing ya, dan akan menjadi sarana untuk meningkatkan operabilitas ya, kemudian transfer teknologi, penggunaan kerjasama militer dan seterusnya, yang kemudian nanti ini yang penting kemudian memungkinkan Australia untuk kemudian memiliki kapal selam yang nuclear powered ya, bertenaga nuklir. Nah, ini yang kemudian jadi signifikan. Kenapa ini jadi signifikan? Karena dengan dia punya kapal selam tenaga nuklir itu jangkauannya, kemampuannya dan macam-macam memang jauh daripada kapal selam yang lain ya, kapal selam bertenaga diesel misalnya, atau kapal selam bertenaga minyak sawit ya, yang digoreng itu kan bertenaga minyak sawit. Kalau itu pempek kapal selam. Oh, iya. Itu jokes podcast Bebas Aktif season 2 tuh kayak gitu tuh. Nah, yang menarik dari AUKUS ini kan koalisi kerjasama antara Australia, UK, US, dan nggak melibatkan negara Eropa yang lain. Kalau UK mungkin semenjak Brexit udah lumayan renggang hubungannya dengan Eropa. Gue pengen tahu korespondensi kita dari Inggris ini, Mas Abid, kenapa Inggris melakukan kerjasama ini dengan Australia dan US? Apa kepentingan Inggris di sini? Apa memang karena Inggris jago bikin kapal ya? Itu kemarin habis jualan juga tuh. Ada konsumennya juga di Indonesia. Siap, kok Mas Sofan dapat infonya dari mana, Mas? Orang dalam. Mas Sofan ini orang dalam. Oh, ada beritanya kok. Oh, ada berita. Ya, oke. Tapi ada serius itu mengenai bagaimana Inggris mencoba untuk terlibat dalam AUKUS ini juga menarik sekali gitu. Karena selama ini, terutama setelah Brexit, kebijakan luar negeri Inggris itu salah satu jargonnya sekarang itu adalah Global Britain. Jadi bagaimana kemudian mereposisi Inggris di konstelasi politik internasional itu menjadi penting buat mereka untuk mencari status lebih dari sekedar keuntungan material atau keuntungan yang sifatnya itu mengenai trade atau kemudian militer aja, itu satu hal gitu. Tapi ada yang lebih inti dari itu, yakni ingin menjadi Inggris yang punya kekuatan atau jangkauan di level global gitu. Dan oleh karena itu dampaknya adalah mereka harus mau nggak mau harus cawe-cawe pada bidang-bidang atau pada wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauannya sebenarnya gitu. Kalau kita lihat ini kan yang dibahas mengenai AUKUS ini kan kebanyakan adalah bagaimana to define international law, atau dalam bahasa yang lain kalau kita read between the lines ya, bagaimana untuk melakukan containment atau deterrence terhadap Tiongkok ya. Ini kan jauh sekali dari kepentingan Inggris kan. Inggris lebih banyak posisinya berada di Eropa gitu, dan tidak ada kepentingan langsung gitu yang menyasar pada hajat hidup masih itu. Dan Inggris melihat bahwa kerjasama dengan Amerika dan dengan Australia ini akan menciptakan suatu repositioning baru di mana Inggris terlibat langsung loh dalam konflik-konflik strategis, dalam dinamika-dinamika strategis yang ada di kawasan-kawasan lain yang mungkin punya dampak global gitu. Indo-Pasifik pasti punya dampak global. Ada negara-negara besar khususnya Tiongkok, lalu Korea Selatan, Jepang, dan juga negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Nah, dengan melibatkan itu gitu, kebijakan luar negeri Inggris untuk menjadi Global Britain ini akan semakin termanifestasi gitu. Dan ini seiring dengan semangat Boris Johnson yang rupanya sangat serius terhadap hal ini, karena dia baru aja reshuffle nih kabinet baru, yakni ada Secretary of State yang baru, yakni Liz Truss ini yang dipilih gitu setelah melihat bagaimana Inggris itu rada dipermalukan, merasa ada sense of losing gitu dengan kasus yang ada di Kabul kemarin itu. Makanya Dominic Raab, salah satu tokoh penting Partai Konservatif Inggris, dicopot
nggak dicopot sebenarnya, digeser gitu. Tapi itu bahasa halusnya dari kekecewaannya Boris Johnson untuk tidak bisa memastikan posisi Inggris sebagai global Britain di politik dunia. Oleh karena itu Liz Truss nyawa baru, semangat baru, dan juga sepertinya Liz Truss juga cukup aktif untuk mengelola isu ini supaya lebih bisa serve the national interest of the United Kingdom. Oke. Tapi kalau kita ngomongin negara-negara Eropa juga sempat ramai adalah respons Prancis terhadap kerjasama AUKUS ini. Karena Prancis melalui Menteri Luar Negeri kalau nggak salah menganggap ini adalah sebuah tikaman dari belakang oleh Amerika Serikat dan UK. Jit, kenapa Prancis bete banget sama kerjasama ini? Emangnya sampai dipanggil ya, dipanggil tuh duta besar. Dubesnya Prancis di Amerika sama Australia dipanggil, tapi di Inggris nggak dipanggil. Katanya Inggris sudah biasa oportunis. Sampai acara-acara juga dibatalin, kayak ada party-party gitu di Washington dibatalin. Kan ini kan bitter banget berarti ya. Iya benar. Prancis ini agak-agak kesel gitu ya. Kan ibaratnya Prancis, Inggris, Amerika, Australia ini kan kawan lama lah ya. Dari sejak Perang Dunia Kedua selesai kan mereka emang satu sekutu dari zaman itu. Tiba-tiba nih mereka teman-teman lama ini punya tempat main baru. Si Prancis ini nggak diajak ini. Bete akhirnya nih Prancis kan. Karena dia nggak diajak, jadi dia agak-agak kesel. Nah, terutama lagi bahwa perjanjian ini berkonsekuensi pada industri militer Prancis itu sendiri, ya. Karena sebelumnya Prancis sama Australia itu udah punya perjanjian buat bikin kapal selam. Ya, Australia bakal beli kapal selam Prancis yang bertenaga diesel. Nah, karena udah ada AUKUS, itu perjanjiannya batal. Nah, akhirnya kan Australia lebih milih yang tenaga nuklir dari Amerika sama Inggris ini, dari kerja sama Amerika sama Inggris. Nah, Prancis ya mungkin ya secara ekonomi juga agak kesel ya, udah dibikinin nih kapalnya tiba-tiba dibatalin begitu aja, yang ngebatalinnya pun juga sama teman lama juga gitu kan, ya makanya dia bilang seperti ditikam dari belakang ini. Nah, itulah makanya Prancis ini agak kurang senang sama sama perjanjian AUKUS ini. Apalagi juga kan Prancis sebenarnya di Asia Tenggara atau di Asia secara keseluruhan kan bukan bener-bener orang luar gitu ya. Dia pemain lama juga, dulu punya wilayah jajahan juga di Asia Tenggara. Artinya kan memang mereka ingin juga sebenarnya pengen diajak main juga di wilayah Indo-Pasifik ini karena ya dulu mereka pernah di situ, terus juga mereka ngerasa punya potensi juga di situ, tapi ternyata nggak diajak main di situ. Itulah kesedihannya Prancis nih. Sama Uni Eropa juga sama sebenarnya, nggak terlalu agak-agak ya kok nggak diajak main nih gitu kan ya, karena ya mereka sebenarnya kan sekutu juga sama Amerika. Dan apalagi kemarin ketika pidatonya Van der Leyen yang Presiden European Commission pas ada State of the Union sehari sebelum AUKUS ini di launching, itu juga sebenarnya dia bilang bahwa mereka akan memperkuat kerjasama dengan Amerika Serikat. Dan juga mereka juga bilang bakal meningkatkan kehadiran mereka di kawasan Indo-Pasifik, tapi melalui kerjasama ekonomi khususnya. Mereka mau melaunching Global Gateway Partnership, ya, Global Gateway Partnership-nya Uni Eropa untuk dua kawasan yang disebut secara eksplisit ya, Afrika sama Indo-Pasifik, ya, karena mereka bilang ini akan lagi-lagi sebenarnya itu secara nggak langsung dia pengen bilang kita ingin mengcounter Cina ya di Afrika dan di Asia Indo-Pasifik ya. Tapi ternyata ya sebelum itu di launching beneran udah keburu ada AUKUS yang lebih ke urusan strategik keamanan ini. Oke. Kelas ada tambahan mungkin? Kalau gue tadi kan udah disinggung ya dari UK, terus dari Prancis sama EU juga. Kalau gue mungkin bisa dilihat dari sisi US-nya sendiri aja, yang emang salah satu inisiator dari AUKUS ini. Menurut gue ya AUKUS ini adalah salah satu refleksi ya dari foreign policy-nya Biden, karena dia juga berusaha ya untuk berbeda dengan Trump yang dia itu ya mainnya Amerika sendiri lawan Cina dengan berbagai macam cara. Ya Amerika sekarang kembali mencoba menghidupkan aliansi-aliansinya gitu, menghidupkan sekutu-sekutunya untuk kemudian bisa bersama-sama ngajak untuk melawan Cina gitu, meskipun nggak seluruh sekutunya secara utuh ya, karena kita lihat cuman 2 doang akhirnya yang benar-benar diajak main bareng, yakni UK sama Australia. Tapi kalau dari gue pertimbangan ini pun ya setelah baca-baca ya mungkin karena
pertimbangan kebijakan dari negara-negara lain juga gitu, terutama dari EU ya, atau dari tetangganya Australia kayak New Zealand gitu, yang dia cenderung nggak mengambil sikap terhadap Cina itu yang sekeras sekeras US, UK, dan Australia gitu. Yang terutama UK, yang ketiganya ya, itu dalam beberapa tahun terakhir hubungannya dengan Cina itu benar-benar memburuk terus gitu loh, secara konsisten. Terutama Australia gitu. Kalau yang kita bisa lihat juga, Australia dan kalau gue New Zealand ya, di negara-negara ex Inggris itu, terutama sejak zaman Prime Minister Malcolm Turnbull, kayaknya itu mulai makin parah hubungan antara Australia dengan Cina. Padahal sebelumnya dengan naiknya Cina ya, semenjak ya terutama di abad 21, Australia sangat diuntungkan dengan hubungan ekonominya dengan Cina gitu kan ya, peningkatan ekspor secara drastis gitu, dan bahkan pada tahun 2014 tuh Xi Jinping pernah loh datang ke Australia terus foto sama koala gitu kan, saking menghargai hubungannya sama Australia. Tapi semenjak Malcolm Turnbull, terus ya terutama Partai Liberal sih ya di Australia, karena gue lihat kalau di Australia dan New Zealand juga kayak kalau misalnya partainya dari Labour gitu biasanya ada kecenderungan untuk lebih ngambil posisi di tengah aja dan menjaga hubungan baik dengan Cina. Sementara kalau yang coraknya lebih konservatif ini kan kayak sekarang yang Malcolm Turnbull, terus sekarang Scott Morrison, itu kan dua-duanya dari Partai Liberal juga, yang kemudian mau mengambil posisi lebih agresif gitu terhadap Cina. Dan emang itu yang kita lihat dari beberapa tahun terakhir, dari 2017 mulai ada diteliti soal foreign interference Cina di Australia, terus dissident Uighur bisa dikecam juga gitu sama Australia, dan kemudian ya itulah, dan akhirnya direspon juga oleh Cina dengan penghalang-halangan ekspor dari Australia, yang akhirnya menurut gue ujung-ujungnya kalau ke sini itu bukan lagi suatu hal yang mengejutkan gitu, karena kerugian yang dihadapi oleh Australia dalam hubungan ekonomi dengan China kayaknya perlu digantikan sama sesuatu yang lain, dan ya karenanya sekarang Australia sudah memilih Washington. Sebenarnya dari kerjasama ini, dari tiga negara ini yang paling diuntungkan harusnya sebenarnya Australia, mungkin karena mereka dapat teknologi nuclear powered submarine yang ternyata mereka itu jadi negara ketujuh yang punya teknologi itu. Menurut Mas Sofwan, kenapa Australia begitu urgent untuk membutuhkan teknologi ini, Mas? Mengingat sebenarnya Australia juga sebenarnya kan bukan negara yang punya reaktor nuklir, kan? Iya. Jadi kalau kita lihat perkembangan terakhir ini ya, yang paling bergembira tentu adalah mereka yang dalam kajian HI itu sering kita sebut sebagai realis gitu ya. Realism is back dengan kemudian fenomena yang bisa dikonseptualisasikan sebagai balancing gitu ya. Walaupun tentu saja pemahaman di dalam realisme sendiri sangat beragam tentang balancing ini, mulai dari balance of power yang basisnya adalah struktur ya. Jadi siapapun yang menciptakan imbalance ini akan kemudian diimbangi oleh yang lain gitu. Tapi ada yang kemudian Walt misalnya bicara soal balance of threat gitu. Jadi yang penting bukan yang menciptakan imbalance di dalam struktur. Jadi bukan cuma material distribution of power dan instabilitas yang ditimbulkan oleh pergeseran kekuatan itu, tetapi juga ada faktor-faktor seperti persepsi ancaman terhadap yang menciptakan imbalance itu gitu ya. Nah, dalam hal ini ya kemudian menjadi penting untuk tidak hanya melihat what is this balancing for gitu ya. Untuk apa sih balancing ini? Apakah untuk submarine atau, dan kalau kita perhatikan nuclear powered submarine ini hanya awal. Ke depan ada rencana-rencana yang lebih lebih dahsyat lagi gitu kan, termasuk ada rencana untuk ada port ya, untuk basis ya untuk fleet ini yang kemudian juga bisa diakses oleh Amerika Serikat dan seterusnya, yang tentu akan memiliki konsekuensi besar pada keamanan dan stabilitas kawasan gitu ya. Tapi selain soal tadi,
Yang penting untuk digarisbawahi adalah balancingnya against apa, ya. Jadi ya against-nya saya kira sangat clear gitu ya. Ya against China, siapa lagi? Kalau ada kesamaan antara Trump dengan Biden, ya kesamaan itu adalah dua-duanya sama-sama nyalain Cina kalau ada masalah gitu. Jadi masalahnya macam-macam, tapi clear bahwa Beijing itu dianggap sebagai ya revisionist power yang mengancam posisi Amerika Serikat tidak hanya di kawasan tapi di seluruh dunia. Bagi Australia sendiri, tentu saja Australia itu lama berada di dalam posisi dilematis gitu ya. Dia adalah mitra dekat Amerika Serikat, ya, sehingga tentu melihat Tiongkok juga sebagai ancaman, baik dalam kacamata persekutuannya dengan Amerika Serikat maupun dalam kacamata dia sendiri sebagai sebuah kekuatan yang secara geografis berdekatan dengan Tiongkok. Dan kemudian dia menyaksikan bagaimana Tiongkok semakin ke sini itu semakin asertif ya, apa yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan ya, dengan semakin aktif membangun pangkalan militer, kemudian membangun instalasi militer yang kemudian bisa digunakan untuk meluncurkan misil ya, yang bisa bahkan sampai ke Indonesia. Jangkauannya ini kan tentu membuat Australia yang jaraknya nggak terlalu jauh dari kawasan ini dan punya kepentingan sangat besar di kawasan ini juga pasti merasa insecure. Saya kira itu yang selama ini sebenarnya sudah jadi concern gitu ya. Kalau kita baca-baca keributan di Twitter, perdebatan para pembuat kebijakan atau pengamat HI di Twitter dari orang-orang Amerika, orang-orang Australia gitu ya. Sebenarnya rencana ini sudah lama dari 2016 ya. Australia mau akuisisi kapal selam nuklir. Karena kapal selam nuklir ini dia memungkinkan memberikan deterrence pada Tiongkok. Kenapa? Karena ya tadi jangkauan dan kapabilitasnya melampaui yang diesel tadi kan. Ya, apalagi dan ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting di wilayah Samudra Pasifik ya, dan kemudian bisa lebih luas lagi ke Indo-Pasifik yang sekarang jadi playground-nya Cina tadi gitu ya. Jadi buat Australia ini adalah tindakan balancing yang sudah lama diinginkan, tetapi selama ini satu terhambat oleh politik domestik dan yang kedua terhambat oleh ya kapasitas untuk melakukan balancing. Kalau kita baca balancing itu kan ada dua cara. Balancing pertama itu internal balancing. Internal balancing itu menaikkan kapasitas kita sendiri, nambah tentara, nambah senjata, nambah kapal dan macam-macam. Dan external balancing dengan menggunakan aliansi, menggunakan kekuatan atau tenaga yang lain. Jadi kita nggak nambah pasukan atau kapasitas militer kita, tapi membuat kita bisa mengakses kapasitas militer dari orang lain yang mau jadi aliansi kita. Nah, AUKUS ini melakukan dua-duanya sekaligus kan, karena dia nambah kapasitas militernya secara langsung, tapi pada saat yang bersamaan dia juga memperkuat jaminan bahwa ada partner yang kemudian bisa terlibat kalau ada apa-apa gitu. Jadi ini mengirimkan pesan balancing kepada Tiongkok yang akhir-akhir ini rasanya memang posisinya sangat di atas angin gitu ya di Laut Cina Selatan. Ada waktu Filipina menang gitu ya, diabaikan ya, nggak ada konsekuensi apa-apa. Kemudian bangun-bangun instalasi militer ya cuma dikritik-kritik tapi nggak ada konsekuensi apa-apa. Kemudian saya kira dengan situasi seperti inilah Australia ingin memberikan pesan kepada Beijing bahwa kami nggak tinggal diam gitu. Jangan seenaknya dong. Sekarang kita lebih serius. Saya punya sesuatu yang kredibel untuk membuat Anda tidak bisa melakukan hal-hal seenaknya di halaman depan atau halaman depan kita semua gitu. Jadi saya kira itu gitu ya. Jadi bagaimana ya ini menjadi tindakan balancing yang kemudian menjadi
strategi atau cara Australia untuk mengatakan kepada Beijing bahwa ini bukan your playground, ini tempat main kita semua dan kita bisa melakukan sesuatu yang sangat membahayakan Anda loh kalau Anda tidak melakukan tidak memperhatikan ini gitu. Jadi gue kira sih itu gitu. Nah selama ini kan Australia ragu-ragu karena ada kepentingan ekonomi tadi. Tapi ya semakin kesini persepsi terhadap threat Tiongkok ini semakin besar gitu ya. Sehingga ya akhirnya kemudian mendorong. Tapi tentu saja ada kritik-kritik juga dari dalam Australia sendiri kan. Ada beberapa tulisan dari dulu pejabat Australia nulis op-ed ya tentang bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Australia hari ini lewat AUKUS ini akan justru memunculkan ketidakjelasan, into the ridiculous gitu. Dia nulisnya itu di belakangnya itu. Jadi malah akan bisa memicu provokasi yang tidak perlu. Ya seperti yang kita tahu kan kadang-kadang balancing ini akan dipersepsikan sebagai ancaman oleh yang lain akan membalance itu, yang kemudian dipersepsikan ancaman oleh yang lain terus akan memulai arms race. Nah inilah saya kira pesan yang disampaikan oleh Indonesia juga gitu kan kemarin ketika merespon AUKUS ini. Ini bukan cuma urusan kalian nih, ini kita juga yang ada di tengah-tengah, kalau kapal selam lewat, kalau apa semuanya lewat Indonesia nih, dan kita nggak mau terjebak di dalam arms race ini. Itu cukup terefleksikan dari pernyataan Kementerian Luar Negeri ya, kayak kita mengamati dengan prihatin gitu ya, arms race ini antara Amerika, Australia dengan Cina. Jadi kayak ya udah kita masih menjadi pengamat kayak buat sekarang. Yang lainnya berantem, kita di tengah-tengah, kita diancam atas bawah ini. Tapi itu sebenarnya yang menurut gue juga menarik gitu, karena kalau misalkan pesan yang ingin ditampilkan adalah penggentaran terhadap Tiongkok gitu, seberapa efektif atau seberapa signifikankah kerjasama dengan Australia gitu, yang posisinya secara geopolitik ada di bawah sana gitu. Ya, gentar nggak tahu, tapi bergetar karena marah ya gitu. Ya itu gentar sih kagak ya. Emosi dan malah bikin masalah yang enggak gitu loh kalau gue pikir gitu. Karena kalau misalkan pesan yang paling utama ancamannya adalah terhadap Tiongkok gitu, yang dianggap sebagai kekuatan revisionis di regional gitu. Kenapa fokus aliansi ini atau fokus kerjasama ini tidak diarahkan pada negara-negara yang benar-benar di depannya mereka loh, kayak misalkan Jepang atau kemudian Korea Selatan gitu. Memang nanti akan menimbulkan komplikasi yang lain gitu, kayak misalkan Jepang masih punya aturan konstitusi yang melarang mereka melakukan build up yang sifatnya punya kekuatan ofensif. Lalu Korea Selatan yang masih punya security dilemma dengan Korea Utara gitu. Tetapi bahkan dengan negara-negara Asia Tenggara pun sama sekali enggak gitu. Yang menurut gue langsung berhadapan langsung dengan Tiongkok gitu di Laut Cina Selatan. Yang menurut gue ini malah bikin masalah yang enggak gitu, karena posisinya di bawah dan seberapa jauh sih gitu. Dan kalau misalkan if things go from bad to worse gitu ya di Laut Cina Selatan gitu, seberapa bisa Australia akan terlibat dalam pusaran konflik itu? Kan rada susah juga gitu. Dibayangkan khususnya ketika di utaranya Australia ada Indonesia gitu, dan bahkan hubungan Indonesia dan Australia pun juga belum sepenuhnya bisa saling percaya itu gitu. Jadi kalau misalkan things go from bad to worse itu ya susah juga untuk membayangkan itu gitu. Dan ditambah menurut gue yang menarik lagi adalah bahwa pertanyaan domestik yang tadi Mas Sofwan bilang itu juga kencang sekali baik di Inggris maupun di Australia. Oke, mungkin kalau di Amerika Serikat udah ada bipartisan konsensus lah bahwa Tiongkok itu sebagai ancaman gitu. Masalahnya di Inggris dan di Australia ini nggak semua orang di dalam negeri, terutama stakeholders-nya, pengambil kebijakan, terutama di partai-partai oposisinya yang menganggap beneran bahwa Tiongkok ini sebagai ancaman loh. Ada yang melihat mereka itu masih sebagai negara yang bisa jadi partner kita, mitra kita secara ekonomi, khususnya di Australia yang kelihatan sekali economic presence-nya di sana gitu. Dan di mana namanya di Inggris pun kemarin waktu Prime Minister question juga salah satu pertanyaannya adalah apakah ini nggak mendorong invasi Tiongkok ke Taiwan, atau kemudian bagaimana nanti akan Tiongkok akan meresponnya di Hong Kong misalkan kayak gitu. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan serius gitu. Dan kemudian ya kita tahu sendiri gitu efeknya terhadap
terhadap aliansinya negara-negara Barat ini juga parah gitu. Tadi kita sudah menyebut mengenai Prancis. Apalagi Prancis itu sangat emosional karena mengapa? Nggak hanya persoalan nuklir submarine aja sebenarnya, tapi persoalan kritik Prancis terhadap NATO itu sudah dilayangkan lama. Gitu. Beberapa tahun yang lalu, Emmanuel Macron itu menyatakan bahwa NATO itu kayak brain dead, gitu. Mati batang otak. Jadi udah nggak bisa diapa-apain ini. Nah, instead of mereformasi NATO biar lebih kuat dan kemudian bisa punya kapabilitas untuk katakanlah menggentarkan Tiongkok, kok kenapa malah menerabas skema yang ada di dalam NATO itu sendiri gitu, malah bikin aliansi sama Inggris sama Australia yang ya kita tahu sendiri itu bukan bagian dari NATO semuanya gitu. Ada Australia yang jauh banget dari NATO gitu, nggak di Atlantik Utara sama sekali gitu. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan, jadi NATO mau dikemanain gitu. Ditambah fakta bahwa kemarin waktu pidato tahunannya Ursula von der Leyen, selain yang tadi disebutkan oleh Majid, yakni ingin membangun komunikasi yang lebih baik dan kerjasama yang lebih baik dengan Amerika Serikat, tapi ada satu juga nih hal yang sempat disitir mengenai bahwa Eropa harus bisa menggantungkan nasibnya dengan dirinya sendiri, mengenai European autonomy, strategic autonomy, mengenai European sovereignty. Nah, kata-kata ini juga menjadi semakin menimbulkan pertanyaan dalam konteks seperti ini. Kenapa nggak satu pun negara-negara Eropa dilibatkan? Kenapa justru salah satu pemimpin Eropa, Prancis, malah dicepuin kayak gitu? Jadi ini menurut gua pesan ini gitu, pesan yang inginnya tadi itu menggentarkan Cina gitu. Gue nggak yakin itu menggentar-gentarkan amat. Dan yang kedua adalah kok kenapa malah dampak di internal aliansinya malah semakin berantakan. Nah itu pertanyaan yang akan menarik untuk kita jawab di beberapa tahun yang akan datang. Ya alih-alih menggentarkan tadi ya justru menggetarkan gitu ya, menggetarkan teman-teman sendiri gitu ya, karena kok gini sih gitu ya, dan menggetarkan kemarahan gitu ya dari Beijing gitu. Dan yang juga menggetarkan yang lain adalah bahwa kerjasama itu kan nggak sesimpel bikin deklarasi dan bikin kesepakatan, apalagi hal yang sangat teknis kayak gini. Jadi ancamannya belum tentu kemudian bisa kredibel dan bisa memberikan dampak yang diharapkan, tetapi kekecewaannya kontan gitu. Jadi kekecewaannya kontan, kekesalannya kontan, risikonya kontan, tapi manfaatnya masih bersyarat. Ini kan sesuatu yang kemudian mengkhawatirkan gitu ya. Makanya ada kritik ya tadi yang gue sebut tadi, Hugh White ternyata Profesor Emeritus di ANU, bukan pejabat Australia, tapi orang yang sangat berpengaruh dalam diskusi mengenai kebijakan luar negeri Australia. Dia nulis tentang from submarine to the ridiculous gitu ya, from the submarine to the ridiculous. Intinya dia tadi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Abid tadi gitu ya, bahwa belum tentu loh yang dilakukan ini akan efektif karena kerjasama seperti ini tuh technicalities-nya kompleks sekali. Dan ini pertama kali dilakukan oleh Inggris, oleh Amerika Serikat sampai selevel ini. Ini akan PR-nya akan banyak banget gitu untuk mengimplementasikan ini. Dan belum tentu bisa dilakukan. Dan kalaupun dilakukan dan berhasil, itu hanya masuk akal kalau kita yakin satu bahwa kalau ada konflik di kawasan, Amerika Serikat pasti menang. Karena ini artinya menaruh semua telur Australia di satu tempat. Telurnya ditaruh di keranjang Amerika Serikat semua nih. Udah susah lagi naruh sedikit telur di keranjang Cina, itu susah lagi karena deklarasi ini gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat riskan. Dan kemudian yang ketiga menurut gue yang juga penting untuk jadi catatan adalah ya kadang-kadang yang begini-begini ini yang jadi self-fulfilling prophecy. Ya karena kita takut sama sesuatu, ya kita bersiap untuk menghadapi sesuatu itu, akhirnya yang sesuatu itu beneran jadi ada. Ini pengalaman Amerika Serikat dalam global war on terror, termasuk soal Taliban kemarin kan. Kalau kita baca tulisan Few Goodman itu dari wartawan yang menelusuri kondisi di lapangan di Afghanistan, Taliban itu hampir habis misalnya, tapi kemudian jadi muncul lagi karena diada-adakan ya dalam rangka perang global melawan teror ini kan. Jangan-jangan self-fulfilling prophecy ini terjadi lagi
cara lebih konvensional gitu ya dalam ketegangan ini gitu, karena untuk menakut-nakuti, untuk punya deterrence, kemudian ada kerjasama militer yang jelas-jelas menunjukkan intensi ancaman tadi, ya malah kemudian Tiongkok merasa terancam. Tadinya ya agak ngancam sedikit, tapi kadang-kadang kerjasama, sedikit kadang-kadang kerjasama, jadi sekalian aja lah konflik gitu, karena sudah jelas posisinya gitu. Nah ini malah mengkhawatirkan gitu ya. Jadi ya semoga nggak jadi self-fulfilling prophecy gitu ya. Dan menurut gue ini bukan cuma kemudian jadi urusan antara negara-negara besar. Urusan yang ada di Indo-Pasifik ini ya betul bahwa negara-negara besar itu tentu punya kapabilitas untuk menentukan secara lebih signifikan, tapi menurut gue ya yang lesser powers gitu ya, seperti Indonesia, negara-negara ASEAN yang lain ini juga nggak bisa tinggal diam sih gitu ya, untuk kemudian memastikan bahwa kita tidak sedang berbaris menuju perang dunia ketiga. Ini ada menarik juga nih, soalnya kemarin diskusi juga sama di sini profesor di sini Calypso. Dia bilang Cina ini lagi rising hegemon, sementara Amerika ini lagi jadi insecure hegemon, sementara Eropa ini hegemon yang lagi anxiety. Itu kan memperlihatkan bagaimana ini kemudian kejadian langsung besoknya di AUKUS ini. Tapi juga kalau kita buat ngelihat dari Indonesia dan ASEAN mungkin ya, Indonesia dan ASEAN ini tiga-tiganya rising ya belum, insecure-nya udah, apalagi anxiety-nya gara-gara ada tindakan dari great powers yang ada di di kawasan ini yang ingin punya playground baru di Indo-Pasifik, tapi justru pertama negara-negara Asia Tenggara yang sebenarnya berada di tengah-tengah, literally di tengah-tengahnya Hindia dan Pasifik malah nggak dilibatkan sama sekali. Jadi ya kembali lagi, makanya kayak siapa tadi Stephen Walt ya, dia bisa bilang, dia langsung nge-tweet kan, itu kan benar, balance of threat ini still alive gitu kan, jadi masih tetap relevan ya, karena memang kalau bisa dilihat gimana permainannya negara-negara besar ini pada akhirnya pertama memperlihatkan mereka sendiri dalam kondisi yang sedang tidak nyaman, baik dalam internalnya koalisi negara-negara barat ya, khususnya antara Amerika, Inggris, Australia dengan Perancis dan Uni Eropa, tapi juga dengan bisa dibilang lawannya mungkin sekarang ya, yakni dengan Cina, karena memang ini menunjukkan bahwa mereka merasa Cina sebagai ancaman dan akhirnya bikin bikin kegiatan yang benar-benar membuat Cina ini makin mengancam pada akhirnya. Ya, tapi gue kayaknya harus ngasih komentar pada kejumawaan teman-teman realis gitu ya. Oh ini kan benar kan. Ya tadi justru ini bukan menunjukkan kebenaran realisme untuk menangkap realitas objektif, tapi justru barangkali menunjukkan bahwa ya karena banyak orang, para pembuat kebijakan ini percaya kepada realisme yang kemudian bisa menjadi sesuatu yang punya konsekuensi tidak baik gitu ya. Dalam hal ini. Saya tidak anti realisme dalam banyak hal. Realism make sense gitu ya. Dan saya kira kritik Waltz dan macam-macam pada kritik Waltz terutama gitu ya, pada peran Amerika Serikat di beberapa tempat seperti Timur Tengah itu sangat penting gitu. Tapi pada saat yang bersamaan ya saya kira penting untuk kembali mengingat pesan Robert Cox ya, theory is always for someone and for some purpose. Iya benar. Jadi ini tidak proving that balance of threat atau balance of power theory is right. Ini proving that the influence of balance of threat dan balance of power theories are still strong, dan kalau tidak dikelola dengan baik ini justru akan membawa kita pada situasi tadi self-fulfilling prophecy. Menurut gue satu ya, kita harus membaca ini keluar dari kacamata negara-negara besar saja gitu. Kedua, kita juga harus mencoba membaca ini keluar dari kacamata teorik yang melekat kepada relasi
kuasa yang didominasi oleh negara-negara besar tadi yang melihatnya dalam kacamata perang dingin lagi gitu ya. Jadi menurut gue justru dalam kondisi seperti ini penting untuk membaca ulang gitu literatur yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh Indonesia dulu tahun 1950-an gitu ya, yang menurut gue sangat sangat penting ya, terutama beberapa pidato dan teks menjelang konferensi Asia Afrika itu. Jadi ya secara konseptual kayaknya kita ya harus membangun pesan baru yang ya berdasarkan pada pengalaman kita sebagai masyarakat gitu yang akan terdampak oleh konflik ini, dan selama ini suaranya diabaikan gitu ya. Ya, gue juga setuju banget karena lagi-lagi ya security arrangement modelnya kayak gini itu gitu terdengar keren, tetapi resiko yang menanggung adalah negara-negara yang langsung bersinggungan erat dengan yang dimaksud itu tadi gitu. Misalkan Tiongkok, ya berarti yang harus menghadapi kelakuan dari teman-teman di AUKUS ini adalah negara-negara Asia Tenggara gitu. ASEAN yang harus memikirkan bagaimana mendeeskalasi situasi seperti ini, dan lebih parahnya lagi gitu. Kalau AUKUS ini punya kemampuan internal balancing itu tadi ya, membangun kapabilitasnya, membangun kapasitas militer, punya duit yang cukup, punya kapasitas yang oke dan mumpuni gitu. Nah, negara-negara Asia Tenggara ini rada clueless gitu loh. Karena satu, mereka terdampak banget oleh COVID, terus ekonominya juga lagi engap-engapan gitu. Terus nanti ketika menghadapi katakanlah Tiongkok terprovokasi dengan ini dan kemudian meningkatkan aktivitasnya di Laut Cina Selatan, praktis negara-negara Asia Tenggara nggak punya kemampuan yang real untuk melakukan measurement yang bisa menurunkan aktivitas ekspansionis Tiongkok di Laut Cina Selatan gitu. Yang ini menurut gue lebih menjengkelkan, dan Indonesia juga menjadi negara yang cukup prihatin dengan situasi seperti ini, karena lagi-lagi Indonesia sebagai pemimpin de facto ASEAN kemudian harus memikirkan gitu, bagaimana biar memastikan bahwa Tiongkok ini ngamuknya nggak ngenain negara-negara Asia Tenggara, dan juga bagaimana Australia ini ketika bangun nuclear submarine nggak jadi ancaman buat Indonesia sendiri gitu. Oke lah kalau misalkan yang diarahkan itu adalah Tiongkok gitu ya, tapi kan juga pada saat yang sama di utara Australia langsung ada Indonesia gitu. Nah, dinamika seperti ini yang gue belum melihat dari negara-negara AUKUS ini tadi itu coba untuk ditangani gitu. Nggak mikirin perasaannya orang-orang Asia Tenggara sih. Yang itu yang bikin gue sedih. Dan ya gue setuju, kita harus kembali untuk menilik kembali pemikiran kebijakan luar negeri Indonesia dan merumuskan kembali apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena ya dengan adanya seperti ini tuh menyalakan indikator lagi bahwa wilayah Indo-Pasifik sedang tidak baik-baik saja, bahwa ada kemungkinan juga loh konflik gitu. Dan kita sebagai negara yang berada di itu semua gitu, di lingkup Indo-Pasifik dan di lingkup konflik itu semua, harus menanggung beban itu dan harus mencarikan cara biar jangan sampai ini ngefek ke Indonesia gitu. Orang dalam keadaan damai aja hidup kita belum baik-baik aja, apalagi dalam keadaan perang gitu. Makin susah gitu ya. Jadi gitu. Mungkin habis ini Mas Sofwan bisa menulis tulisan mendayung di antara AUKUS. Gitu. Iya, ini Indonesia jadi mendayung di antara dua batu karang lagi nih gara-gara ada AUKUS sama Cina lagi berantem ini. Makanya kalau negara-negara gede lagi berantem, kita yang biasa-biasa aja apalagi di tengahnya kena jadi bumper dua-duanya. Ya, dan ini akan lebih serius daripada perang dingin dulu gitu ya, karena sekarang Indo-Pasifik epicentrumnya. Kalau dulu matranya agak tersebar ya di Eropa gitu kan, makanya dulu rame pas maka salah satu simbol perang dingin kan runtuhnya tembok Berlin gitu kan. Sekarang kalau kejadian akan memiliki dampak yang lebih besar buat Indonesia. Jadi menurut gue ya memang meskipun secara kapabilitas material kita terbatas, sangat penting untuk Indonesia punya inisiatif. ASEAN dan Indonesia punya inisiatif untuk memastikan bahwa kemungkinan terburuk itu tidak terjadi. Ya prepare for the worst, tapi try to create the best scenario gitu lah. Nah, oke, berarti
diskusi yang udah sangat panjang dan sangat mendalam dari berbagai perspektif negara besar dari Cina dan Amerika, Australia, UK, sampai Indonesia, sampai Asia Tenggara juga. Nah, untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan analisis-analisis kayak tadi juga, jangan lupa follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif, dan sosial media kita di @kontekstoco.m di Instagram dan di Twitter. Kalau gitu, gue Raffi, Mas Sofwan, Majid, Mas Habib, dan Ikhlas pamit undur diri. Sampai jumpa di Podcast Bebas Aktif episode kedua.